Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain Muhammaduh. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan, yakni Bapak Fikri Fahri MPD, dan juga segenap rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di Jerman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya atas nama Saiful Anwar dari Prodi BAI Part C dari YAICOD. Untuk yang pertama saya akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di Jerman. Tak heran berbagai kebijakan yang mempengaruhi sistem pendidikan menggambarkan kondisi dan tingkat keterbukaan akan pendidikan bagi masyarakat di suatu negara. Beberapa negara menerapkan sistem pendidikan negara efisiensi tinggi supaya sumber daya manusia di negaranya berdaya jual di dunia internasional. Semakin baik sumber daya manusianya, tingkat pendidikan asal negaranya akan semakin diakui oleh dunia. Ini Jerman, isinya Jerman dengan penggolongan, kriteria hingga kebiasaannya masyarakat dalam memilih tempat untuk melanjutkan pendidikan yang berbeda, bahkan bertolak belakang dengan kebiasaan kita di Indonesia. Mengenai sistem pendidikan di Jerman, di sini sistem pendidikan di Jerman terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar di Jerman dimulai pada usia 6 tahun dan berlangsung selama 4 tahun. Setelah itu, siswa dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah, yakni terdiri dari 3 jenis sekolah yang menawarkan program berbeda. Sekolah menawarkan program akademik yang ketat yang menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Jerman terdiri dari universitas dan politeknik, di mana siswa dapat memperoleh gelar sarjana atau magister. Kita mulai dari yang paling dasar, di mana awal mula pendidikan anak Jerman dimulai hingga melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut rinciannya. Lebih familiar dengan sebutan taman kanak-kanak atau TK di Indonesia, sistem pun tak jauh berbeda, di mana kindergarten berisikan anak-anak usia 1-6 tahun. Tak semuanya berisi pembelajaran, beberapa hanya untuk tempat bermain atau playgarden. Kegiatan di kindergarten biasanya berlangsung dalam kurun waktu 7 jam per hari, sudah termasuk istirahat dan makan siang. Anak-anak akan belajar membaca buku dengan gambar, bernyanyi, berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Akhir daripada pendidikan kindergarten akan diputuskan apakah sang anak akan melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya melalui diskusi antara para tenaga pendidikan dan orang tua mengenai perkembangan dari si anak sendiri. Khusus bagi anak-anak yang telah mencukupi usia masuk sekolah dasar, namun dinilai belum cukup perkembangannya, atau dalam hal ini anak tersebut memiliki kebutuhan khusus. Dan yang kedua, sekolah dasar tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Pendidikan sekolah dasar di Jerman dimulai sejak anak berusia 6 tahun. Sekolah tingkat dasar ini akan ditempuh oleh siswa hingga menginjak kelas 4 sehingga akan selesai saat siswa menginjak usia 10 tahun. Terdapat 2 jenis sekolah dasar di Jerman. Sekolah dasar dengan sistem 5 hari dan sekolah dasar dengan sistem 6 hari. Sekolah 5 hari memiliki total waktu
pengajaran 188 hari per tahunnya, sementara sekolah 6 hari memiliki waktu pengajaran 208 hari dalam 1 tahun. Untuk siswa yang memiliki sekolah sistem 6 hari, maka akan bersekolah di hari Sabtu sebanyak 2 kali dalam setiap bulannya. Untuk mata pelajarannya, di sini mata pelajaran sekolah yang kemudian ditekuni pun tak berbeda jauh dengan Indonesia, seperti bahasa Jerman, bahasa asing, kesenian, kerajinan, dan dari tangan, berolahraga, kesenian, musik, hingga pelajaran agama. Jangan khawatir jika seseorang siswa memiliki orang tua yang sering dipindah tugaskan atau sering berpindah-pindah domisili. Jerman telah menyediakan sekolah Schulfur di Kinderberuf Reisender bagi siswa yang merupakan anak dari seorang reporter profesional, dan Schulfur Kursus Kinder diperuntukkan bagi siswa yang orang tuanya berprofesi di bidang pentas kesenian yang selalu berpindah-pindah. Setelah menyelesaikan kelas 4, para siswa tidak perlu melewati ujian seperti ujian sekolah yang diterapkan di Indonesia. Tidak juga diterbitkan sejenis sertifikat seperti ijazah di Indonesia, namun ada pula yang memiliki menerbitkannya seperti Provinsi Baden-Württemberg dan Rhineland-Pfalz. Lalu bagaimana penilaian dilakukan? Penilaian atas penguasaan siswa atas pembelajaran akan mulai diberikan pada kelas 2. Nilai-nilai tersebut tertera pada rapor yang disebut Zeugnis yang berisikan skala nilai berupa yang pertama, 1 arti sangat memuaskan, 2 artinya memuaskan, 3 artinya cukup, 4 artinya memadai, 5 artinya buruk, dan yang terakhir artinya sangat buruk. Semakin besar angka yang didapat, semakin buruk pula penilaiannya. Berbeda dengan Indonesia yang mengukur skala nilai dengan semakin besar maka akan semakin baik. Persamaannya, apabila tidak tercapai tujuan, nilai siswa akan mengulang. Sekolah menengah di Jerman menggolongkan sekolah menengah menjadi 2 bagian, yakni Sekundarstufe 1 yang setingkat dengan sekolah menengah pertama, itu SMP di Indonesia, dan diperuntukkan bagi siswa usia 10 hingga 16 tahun. Sementara jenis yang kedua yakni Sekundarstufe 2 atau setingkat dengan sekolah menengah atas SMA di Indonesia, dan diperuntukkan bagi siswa usia 16 hingga 18 tahun dengan sebelumnya telah menyelesaikan Sekundarstufe 1. Dalam visi dan misinya, sekolah menengah di Jerman bertujuan untuk mengikut sertakan murid dalam 3 bidang penting, yakni intelektual, jasmani, dan emosional, mengajarkan kemandirian, perbuatan, keputusan, juga tanggung jawab sosial dan politik. Sekolah menengah juga akan membantu siswa meraih tujuan utama dalam pendidikan mereka, serta tak lupa memberi dukungan dalam rangka meningkatkan pengetahuan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.